kita akan bahas tentang lebih ke ma'ani ya. Jadi kalau seandainya teori fikih kalian pasti udah dapat banyak banget dari awal. Jadi kita pingin kita melakukan perjalanan dengan diri kita sendiri, sehingga kita mengenal diri kita, hakikat kita itu siapa, makhluk ya, siapa sang pencipta kita, dan baru nanti kita baru bisa memaknai Ramadan ini dengan lebih baik, insya Allah. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatannya, karena sakit perut ya, harus ke belakang dulu, diselesaikan dulu ya kebutuhan saya, maka baru bisa berangkat. Jika ini Ramadan terakhirku ya, overview kurang lebih ada 4 hal aja yang akan kita bahas. Langkah kesadaran diri kita untuk mengenal Allah. Yang kedua yaitu kerugian apabila kita melewatkan kesempatan kita ya di bulan Ramadan ini. Yang ketiga bagaimana kita mengoptimalkan amalan kita, dan yang keempat memperbanyak doa terutama di 10 hari terakhir insyaallah. Sudah kenal Allah? Hah? Kecepatan, nggak usah ditulis, ikutin saya aja ya, kan PowerPoint-nya ada, ntar bisa dicek. Sudah kenal Allah? Hah? Sudah. Siapa Allah? Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya orang Islam. Yang bukan Islam, Tuhannya siapa? Allah satu-satunya al-ma'budu bil haq, satu-satunya zat yang disembah dengan sebenar-benarnya hanya Allah. Ya. Mari kita kenal Allah. Ini lampu bisa dimatiin kan? Videonya udah dicoba belum, guys? Videonya udah dicoba belum? Belum. Berarti nggak tahu audionya bisa nyala apa nggak ya? Kita lihat kembali video yang sudah ada ya di medsos ya sebenarnya ya. Coba ini ya tuh pondok bambu tuh segede itu. Ini Jakarta nih. Bumi kita. Terus sambil berpikir dalam hati ya. Sambil mikir dalam hati ya. Kita lagi di tata surya kita. Itu matahari kita. Kita keluar lagi sampai keluar dari tata surya kita. Dan bintang-bintang yang dekat dengan tata surya kita. Bintang-bintang yang jauh. Dan ini baru sampai ke galaksi Bima Sakti yang terdiri dari jutaan bintang, dan itu galaksi-galaksi yang lainnya yang di luar galaksi Bima Sakti, ada Andromeda dan sebagainya. Semua yang kelihatan itu adalah galaksi-galaksi yang luar biasa besarnya. Setiap titik putih itu adalah galaksi yang besar, luar biasa. Kembali kita ke Milky Way, ke bintang-bintang yang dekat dengan tata surya kita. Tata surya kita, kita kembali ke bumi ya, Indonesia, Jakarta, Pondok Bambu. Kembali ke diri kita, masuk ke dalam mata, pupil, retina, sel darah merah, sel darah putih, kromosom, DNA, kelompok atom, oksigen atom,
elektron, inner elektron. Intinya lagi, sejauh yang bisa dilihat oleh manusia, sedalam yang bisa dilihat sama manusia. Oke. Ada yang mau menyampaikan sesuatu sesudah melihat video ini? Ada? Salah satu, coba. Kelas 11. Gak ada? Apa yang terlintas di hati ketika menyaksikan itu tadi? Zoom in, zoom out. Ayo. Salah satu. Kompak banget diemnya. Didatengin nih kalau gak ada yang mau datang. Menurutmu gimana ketika menyaksikan? Apa aja? Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan detail yang sekali. Apa? Dengan detail dan terperinci. Kamu apa yang terlintas di pikiran pada saat menyaksikan video ini? Anggun. Kata Anggun, Allah itu keren banget karena sampai sedetail itu menciptakan. Jadi kita itu seringnya setiap hari hanya melihat yang pandangan kita sama. Kita ketemu sama temen, besok gitu lagi, besok gitu lagi, besok masuk sekolah, besok ketemu sama temen yang di kampung, yang di komplek. Terus kita ketemu sama guru. Kita lupa ada langit yang diciptakan oleh Allah. Kita lupa ada yang diciptakan sama Allah di dalam tubuh kita, bahkan kita sendiri nggak bisa mengendalikan. Benar nggak? Ada nggak yang di dalam hati ya merasakan betapa Allah itu maha besar? Setuju? Jadi memang kita diperintahkan oleh Allah ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi yang mau berpikir. Jadi kita itu merasa ketika kita udah pegang sama HP kita udah melakukan rutinitas setiap hari. Hari ini sekolah, besok gitu lagi, besok gitu lagi, besok gitu lagi. Akhirnya kita lupa, Allah ingin apa sih dari kehidupan kita ini? Allah menginginkan sesuatu enggak menciptakan manusia? Menginginkan sesuatu atau enggak? Jawab atuh. Menurut kalian Allah menginginkan sesuatu enggak? Iya kan? Pasti ada tujuannya kan? Kenapa diciptakan manusia? Nah, itu yang ingin kita sampai ke sana. Sehingga kita nggak cuma hidup dengan HP kita hidup dengan rutinitas kita lupa hakikat penciptaan kita lupa Allah itu ingin apa dari saya, tahu-tahu mati, dan kita belum sempat mengenal siapa sang pencipta kita dan dia mau apa. Paham ya? Kita satu kali lagi tadabburi yang ini perbandingan planet-planet ya. Jadi kalau kita tadi itu udah menyaksikan secara umum betapa besarnya jagat raya ciptaannya Allah ini, maka kita juga ingin melihat sebenarnya planet-planet yang kita lihat itu segede apa. Itu perbandingan antara bulan sama Merkuri, sama Mars, sama Venus. Venus dan bumi hampir sama. Ya. Tapi dari bumi ke Neptunus
nggak ada apa-apanya. Ini baru tata surya kita. Ini Jupiter. Jupiter yang di tata surya kita planet paling besar. Ini baru masuk bintang. Ini bintang-bintang yang kecil. Ada Pollux, Orange Giant, Red Giant. Masih ada lagi bintang yang lebih besar lagi daripada bintang kita, matahari. Blue Super Giant, Pistol Star, Blue Hyper Giant, Red Super Giant. Ini sejauh yang diketahui pada saat video dibuat. Ini perbandingan antara bumi, kelihatan nggak? Nggak kelihatan titiknya pun, ya nggak? Kalau dibandingkan dengan bintang yang paling besar sejauh ilmu pengetahuan pada saat itu. Kalau seandainya ada jet ya dengan kecepatan tinggi, satu kali putaran aja itu membutuhkan 1100 tahun untuk satu kali muter. Memutari apa? Bintang yang terbesar yang pada saat itu. Dan itu hanya apa? Hanya bintang, belum galaksi. Lalu bagaimana besarnya galaksi? Sebesar apa galaksi? Dan itu bukan satu galaksi Allah ciptakan. Ada jutaan galaksi. Jutaan galaksi. Itu sejauh yang ilmu pengetahuan bisa dapatkan. Itu masih belum dieksplor lagi, di belakangnya lagi entah ada apa. Jadi kalau kita mengetahui, kita sering dibohongi sebenarnya dengan lagu bintang kecil. Padahal bintang besar. Kita bilang bintang kecil karena jauh. Padahal bintang itu besar. Makanya planet-planet mengelilingi bintang. Dan itu bintang yang paling dekat sama kita namanya matahari. Itu aja udah gede banget. Lalu bagaimana dengan bintang-bintang yang lain yang juga pasti ada planet-planet yang mengitarinya? Itu baru satu tata surya. Dan tata surya ini membentuk galaksi, dan itu baru satu galaksi. Dan ada jutaan galaksi sejauh yang bisa dieksplor oleh manusia hingga saat ini. Jadi ada teleskop Hubble, teleskop luar angkasa. Dia cuma mengamati satu titik saja selama beberapa hari. Dia sangka titik putih itu cuma bintang. Ketika di zoom out, ya kan, ternyata titik itu bukanlah sebuah bintang. Titik putih itu adalah sebuah galaksi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adik-adik sekalian, jadi kita sebenarnya belum kenal sama Allah. Kita bisa bilang kita sudah kenal sama Allah. Allah itu Tuhan kita. Kita bisa bilang Allah yang mewajibkan kita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Tapi Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Saya mau tanya sama adik-adik. Halo, masih di sini? Hati dan pikirannya masih sama saya? Yang mau saya sampaikan di sini, kok mati saya? Ada apa nih? Hati ini baterai di saya nih. Oh enggak. Jadi saya ingin sampaikan di sini, ayo kita kenalan sama Allah. Ya. Apakah Dia sama seperti makhluk? Dia tidak sama, Dia itu Sang Pencipta. Coba ya, lihat saya. Dia Allah satu-satunya Sang Pencipta langit dan bumi. Manusia, hewan, tumbuhan, jagat raya, ini semuanya tunduk kepada yang satu itu, yang menciptakan dan tidak diciptakan.
Dia menciptakan dan tidak diciptakan. Kita semuanya makhluk ini adalah ciptaan dan bukan sang pencipta. Paham ya? Kita semuanya diciptakan. Oleh siapa? Dia sang pencipta. Ayo kita kenalan sama dia. Ya. Kenapa digeser nggak bisa? Aduh. Ya. Jadi apa jawabannya ini? Kalau pertanyaannya, apakah Anda terlahir di muka bumi ini untuk sebuah alasan atau kebetulan? Pasti karena sebuah alasan. Kira-kira alasannya penting atau tidak penting? Mungkin nggak Allah menciptakan kita hanya untuk makan, minum, chatting, buang air kecil, buang air besar, kawin, mati. Udah, buat gitu doang? Tidak mungkin. Pasti ada hikmah dari penciptaan langit dan bumi. Coba jawab, tapi jawaban ini bukan untuk jawaban kita kalau kita jawab pujian, bukan. Jawablah dengan hati nuranimu sendiri. Apakah Tuhan yang menciptakan ini semua, sang pencipta, yang tadi kita lihat, kita saksikan, ya, pasti ada yang menciptakan kan? Apakah yang menciptakan ini semua, apakah dia pasti maha kuasa atas segala sesuatu? Kalau dia bisa menciptakan itu semua, apakah dia pasti maha kuasa? Pasti dia maha kuasa. Pasti dia maha kuasa. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah atas penciptaannya. Dia maha kuasa untuk menghidupkan yang mati. Begitulah sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan kedua, jawab juga dalam hati. Ya, ini jawaban bukan, saya nggak ingin jawaban teoritis. Begini, no. Jawab dengan hakikat yang sebenar-benarnya, jawaban dari lubuk hati kalian sendiri. Apakah Tuhan yang menciptakan jagat raya ini dengan penuh penghitungan yang sangat detail? Penuh penghitungan enggak? Nyusun DNA itu pakai penghitungan enggak? Pakai penghitungan, adik-adik. Yang kecil, yang besar, semuanya dengan penghitungan yang sangat detail. Allah ciptakan dengan penghitungan yang sangat detail sehingga terjadi keseimbangan di seluruh ciptaannya. Apakah dia juga memiliki ilmu dan hikmah dalam penciptaan ini semua? Ataukah penciptaan jagat raya ini iseng-iseng saja, sia-sia belaka? Halo? Orang yang tidak kenal sama Allah, maka dia sibuk mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan. Misalkan subscriber sebanyak-banyaknya, duit sebanyak-banyaknya, kesenangan sebanyak-banyaknya, kemudian dia mati. Aduh, remeh sekali ya kehidupan ini. Kalau cuman buat itu, ngumpulin apa yang bisa dikumpulin, terus dipamerin apa yang bisa dipamerin, itu doang. Tidak mungkin. Nanti silahkan ditadaburi kembali Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab, bagi orang yang mau berpikir. Di usia kalian saat ini, Allah udah kasih kematangan berpikir. Semuanya udah balik kan? Pasti di dalam hati kalian itu sempat bertanya, saya ini buat apa ya hidup di dunia? Saya ini sekolah ini mau nyontoh siapa ya? Apakah si pendiam yang di depan? Apakah si kutu buku yang dia disayang sama guru? Ataukah yang seru dan dia populer di sekolah? Saya mau nyontoh siapa? Sempat berpikir begitu? Ya. Sebenarnya saya ini hidup buat apa? Apa yang harus saya kumpulkan?
ngalamin ini ya. Anda terlahir adalah untuk sebuah alasan. Allah berkuasa untuk menghidupkan kita atau tidak menghidupkan kita. Allah kuasa enggak? Kita enggak terlahir itu. Kuasa. Tapi Allah selamatkan tiap hari. Sampai sebesar ini. Allah tiap hari kita ngelewatin jalan tapi selalu diselamatkan oleh Allah. Benar enggak? Padahal di mana jalan di Jakarta? Kita terlahir pasti karena sebuah alasan yang penting. Sebagaimana Allah menciptakan malaikat punya alasan, Allah menciptakan manusia punya alasan. Halo. Yang kompak dong bilang hai-nya. Halo. Hai. Pasti ada alasan yang penting mengapa Allah menciptakan kita. Yang awalnya dari Nabi Adam. Kita akan mudah dapat jawaban karena doktrin dari guru-guru kita. Untuk apa hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada dalilnya. Apakah kita menjawab itu dengan penuh pemaknaan dalam hati enggak? Sesungguhnya Allah memang betul menghendaki saya untuk hidup. Dari orang tua saya fulan dan fulanah. Allah mentakdirkan saya hidup di Jakarta. Saya berjumpa dengan teman-teman saya si fulan, si fulan, si fulana. Apakah Allah menciptakan saya hanya untuk makan, minum, buang air besar? Tidak mungkin, pasti dengan tujuan yang besar. Dan tujuan yang besar itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita kenal dulu sama siapa yang menciptakan kita dan tidak diciptakan. Apakah Tuhan yang menciptakan angkasa raya ini, jagat raya tadi? Udah dilihat ya? Yang besar, yang kecil semuanya dalam tubuh kita. Dia sang pencipta satu-satunya kan? Apakah dia yang menciptakan itu, dia juga mendengar bisikan yang lembut yang disembunyikan oleh manusia? Jawab atuh. Kalau dia yang menciptakan keagungan yang luar biasa yang kita saksikan tadi, dan dia juga menciptakan kromosom dan semua yang ada di dalam tubuh kita sedetail itu, maka dia pasti juga mendengar apa yang disembunyikan oleh hatimu. Kamu bisa menipu orang lain, bisa. Kamu bisa pakai topeng sama orang lain, bisa. Tapi kalau kamu menipu Allah, kamu gak akan bisa. Karena dia mengetahui yang disembunyikan oleh hati ataupun dinampakkan. Dia Allah sang pencipta. Jadi saya ingin mengulas Ramadan itu nggak cuma di kulitnya saja. Ayo kita melakukan perjalanan dengan diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang mau saya cari dalam kehidupan saya? Apa iya cuman kwek di chat? Apa ya untuk itu aja? Untuk ngobrol-ngobrol saja? Tidak mungkin. Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Quran surah Qaf ayat 16. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui yang dibisik-bisikkan oleh hatinya. Pernah batin nggak? Tahu batin nggak? Dijawab atuh. Batin itu kita sembunyikan dalam hati, tapi nggak kita ungkapkan, benar nggak? Misalkan apa? Ih, macet banget. Nggak ada kata-kata yang keluar, tapi kita sembunyiin dalam hati. Itu namanya batin. Tapi kalau sudah ditampakkan bisa bentuknya teks, yaitu status misalkan. Bisa juga kata-kata sehingga orang lain dengar. Tapi kalau kita sembunyikan dalam hati, teman kita yang nempel sama kita pun gak akan dengar. Bener? Gak akan dengar. Teman kita nih misalkan bau, batin kita apa? Baunya. Dia gak dengar tuh. Kenapa? Karena kita batin.
Ya. Tapi di sini Allah katakan apa? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuk. Dan aku mengetahui yang dibisik-bisikkan oleh hatimu. Kamu gak bisa bersembunyi dari Allah, gak bisa. Kamu bisa bersembunyi dari temanmu, dari guru-gurumu, bisa. Dari CCTV bisa. Tapi kalau menyembunyikan dalam hati dengan sangkaan Allah tidak dengar, tidak bisa. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah apa? Lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Allah maha dekat enggak? Allah maha dekat. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Kamu nyangka Allah nggak lihat. Allah lihat. Pertanyaan berikutnya. Ya, masih di sini? Ngantuk? Yang ngantuk wudu. Apakah dia yang nampak kekuasaannya di jagat raya ini, dia juga berkuasa untuk menggenggam ubun-ubun kita? Apakah dia maha berkehendak dan maha berlaku ketetapannya? Ya. Karena dia maha kuasa, dia satu-satunya sang pencipta, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menggenggam ubun-ubun kita. Kalau Allah kehendaki tinggal ditarik. Ya. Allah katakan, ya, kita disuruh mengucapkan sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus, maha adil. Jadi apa hakikat kehidupan ini? Kenapa Allah kehendaki kita hidup? Allah katakan dalam Quran surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah, tadi kita udah kasih tahu apa? Yang menciptakan dan tidak diciptakan. Kita semua ini makhluk. Kecuali satu, dia yang menciptakan dan tidak diciptakan. Ya, dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Betul? Ada kematian, ada kehidupan kan? Untuk apa Allah jadikan kita tadi tidak ada, kemudian jadi ada, kemudian nanti mati lagi? Untuk apa ya Allah? Di sini jawabannya dalam Quran surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik perbuatannya. Kalau kamu jadi murid, siapa di antara kamu yang paling baik perbuatannya. Kalau kamu jadi anak, siapa di antara kamu yang paling baik perbuatannya. Kalau kamu jadi saudari, siapakah di antara kamu yang paling baik perbuatannya? Ujian buat kamu. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ini fakta apa bukan nih? Fakta. Ada, tapi banyaknya kita berangan-angan kita hidup terus nggak bakal mati.
Dan bukan jaminan tua dulu baru mati. Benar nggak? Sekarang lagi musim nih yang muda-muda duluan yang mati. Tapi itu fakta. Ini bukan dalam rangka ustazah nakut-nakutin, bukan. Tapi fakta yang harus diterima. Oh, yang hidup itu pasti mati. Kita seringnya kalau lagi ngobrol sama teman-teman kita, ya kan? Terus nyebut mati, kita bilang apa? Lu jangan nyebut-nyebut mati, gitu nggak? Benar nggak? Emang kenapa kok nyebut-nyebut mati? Entar mati. Oh, kalau gitu kita nggak usah sebut-sebut aja biar nggak mati. Bisa gitu? Gak mungkin. Itu syubhat dari setan. Ya, syubhat dari setan itu apa? Lu kagak usah inget mati, lu hidup aja terus, ya, ingetnya hidup aja terus. Sehingga kita gampang melanggar perintahnya Allah. Tunggu, hidupnya masih lama. Halo. Hanya kok lemes sih. Halo. Masih di sini? Kecepetan nggak? Nggak ya, pas ya. Ntar kalau ada yang nggak paham tanya jawab aja. Jadi ini syubhat dari setan. Misalkan ada dua orang yang A sama B. Yang satu karena dia zikrullah ingat mati, ya kan? Ya. Yang satu nggak pernah ingat mati. A selalu zikrullah dan ingat kematian. Yang B nggak pernah zikrullah, nggak pernah ingat kematian. Yang A ini kan mati nih, ya nggak? Yang B apa? Mati juga. Berarti sama aja. Kamu mau beramal soleh mati, kamu mau maksiat juga mati. Itu fakta. Itu fakta. Kita kena syubhat lagi yang nomor 2 apa? Kalau orang baik itu cepat dipanggil sama Allah. Sering dengar gitu nggak? Terus akhirnya apa? Udah kita maksiat aja biar panjang umurnya. Salah. Nggak nungguin kamu taubat, enggak. Sama kayak tadi, yang A bakal mati, yang B juga bakal mati. Ketaatan kita tidak mendekatkan kepada kematian. Kemaksiatan kita tidak menjauhkan kita dari kematian. Sama di waktu yang ditentukan oleh Allah. Salah jadi kalau dibilang lu jangan nyebut-nyebut mati, ntar apa? Ntar mati. Oh kalau gitu gak usah disebut-sebut, biar hidup terus. Bisa begitu? Gak bisa. Itulah syubhat terbesar dari setan. Biar kita gak zikrul maut, biar gak zikrullah, kena tipu kita. Sering disebut-sebut gak mendekatkan kepada kematian, sebagaimana gak sering disebut-sebut gak menjauhkan dari kematian. Podo wae, sami mawon. Tapi mengenal kehidupan dan kematian ini supaya kita memanfaatkan setiap waktu yang dikasih oleh Allah untuk kita. Ya, di sini Allah katakan, kalau nguap adabnya ditutup sayang. Ya, kalau nguap jangan wah gitu. Tapi ditutup. Oke? Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah kita akan berpulang. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kamu adalah ujian bagi sebagian yang lain. Halo? Hai-nya yang kompak. Halo? Hai. Allah bilang tadi dalam Quran surah Al-Furqan yang bawah nih, ayat 20. Kami jadikan sebagian kamu adalah ujian bagi sebagian yang lain. Ada anak yang diuji sama orang tuanya. Ada orang tua yang diuji sama anaknya. Ada saudara yang diuji sama saudaranya. Ada yang suaminya ujiannya adalah istrinya. Ada yang istri ujiannya adalah suaminya. Kamu bisa jadi ujiannya temanmu.
wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kamu adalah ujian bagi sebagian yang lain, dan apakah kamu mau bersabar? Ada yang ujiannya ekonominya, ada yang ujiannya rumah tangganya, betul? Ada yang ujiannya kesehatannya. Masing-masing diuji sama Allah. Tapi dari situlah kita dapat pahala ketika kita bersabar. Ini fase kehidupan kita. Dulu kita bayi, dewasa, tua, dan itu semuanya dalam dimensi waktu. Maka hati-hatilah dengan waktu. Kalau kita nggak memanfaatkan waktu dengan sebenar-benarnya, habis waktu kita belum mengumpulin apa yang diperintahkan oleh Allah. Rangkumannya ya adalah find yourself. Temukan dirimu sendiri. Siapa kamu? Untuk apa saya hidup? Ya. Siapa pencipta saya? Dari mana saya berasal? Kemana sesudah saya mati? Bagaimana seharusnya saya hidup? Apa sebenarnya yang saya kejar dan saya kumpulkan dalam kehidupan saya? Anda mengejar apa? Apa yang Anda kejar? Anda mengejar popularitas? Anda mengejar disenangin sama teman-teman? Anda mengejar nilai? Anda mengejar apa? Temukan. Sebenarnya saya disuruh hidup sama Allah, dikasih kesempatan hidup itu buat apa sih? Di bawahnya tadabbur buat kita demi masa, demi waktu. Ulama bilang apa? Kalau seandainya kita bisa mentadaburi satu surat, cukuplah itu wal asri, demi waktu. Demi, ada yang nggak di dalam dimensi waktu? Semua kita ada dalam dimensi waktu kan? Sifat waktu itu kalau sudah berlalu nggak bisa diputar lagi. Kita kalau ketemu sama tante-tante kita yang udah lama nggak ketemu, nih ya, lo udah gede aja. Karena kita tunggu. Kita ada dalam dimensi waktu. Tapi waktu itu adik-adik sekalian seperti es batu. Dipakai nggak dipakai habis. Kalian kalau nyiapin buka puasa pakai es batu kan? Es batu kita gunakan supaya esnya minuman kita dingin. Atau es batu itu nggak kita gunakan, sama-sama mencair nggak? Itulah waktu. Jadi kamu pakai ketaatan habis, kamu pakai maksiat juga habis. Kamu pakai scrolling juga habis. Mau dihabisin buat apa? Mau dipakai baper juga habis. Bener nggak? Habis-habisin waktu nggak baper tuh. Dipakai produktif habis, dipakai baper juga habis. Siapakah orang yang merugi? Ya, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu kerugian, rugi manusia kata Allah. Setelah Allah bersumpah demi waktu, Allah bilang apa? Manusia ini rugi. Kecuali mendapatkan 4 sifat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi kalau mic-nya begini bisa lebih masuk ya. Saya baru tahu. Dek, halo. Hai. Jadi manusia itu rugi kalau dia nggak kenal sama Allah. Adik-adik bayangin nggak yang nggak kenal sama Allah, terus dia sibuk ngumpulin dunia, mamerin di medsos, belum sempet taubat, kira-kira gimana hidupnya? Setiap hari dikasih kesempatan buat taubat tapi dia nggak mau taubat. Umurnya udah dipanjangin sama Allah. Kalau dia sempat belajar, kalau dia sempat bertanya, pasti dia ketemu sama Allah. Tapi dia mengabaikan itu.
Siapakah orang yang merugi? Pertama, kata Allah, yang kehilangan 4 hal itu sesudah Allah bersumpah demi waktu. Yang kedua, yang berjumpa dengan Ramadan tapi gak dapat ampunan. Dari saking banyaknya ampunan melimpah. Kalian buka bersama apa enggak ini di sini? Kapan? Hari ini. Misalkan muridnya ada 100, ya. Panitia nyiapin snack 100 atau 120 kira-kira? 120 kan? Kenapa? Karena perkiraan, ya, muridnya 100, kita harus lebihin. Tapi kalau ampunan Allah di bulan Ramadan ini nggak ngepas, nggak mepet, banjir ampunan. Ampunan Allah di bulan Ramadan ini banjir. Ya, apalagi di 10 hari terakhir. Ya, pembebasan dari api neraka. Ya Allah. Ya, luar biasa. Rugi, siapa yang rugi? Yang nggak dapat ampunan Allah. Saya mungkin ngomong kayak gini karena adik-adik masih muda, ya. Jadi nggak merasa, gue dosa apa? Jangan merasa tidak berdosa sama Allah. Apa dosa gue, Ustazah? Kamu nggak sadar kali? Jadi bisa saja kita melupakan dosa-dosa padahal Allah catat. Mungkin kita pernah gibahin teman kita. Mungkin ada sholat yang terlambat. Ya, mungkin kita pernah meninggikan suara kita kepada orang tua. Nah, itu bukan dosa. Maka mintalah ampunan dari Allah. Yang berjumpa dengan Ramadan tapi nggak kebagian ampunan, padahal ampunan melimpah. Lu kemana aja kok kagak dapet snack? Orang snacknya udah dilebihin sama panitia. Iya, gua absen. Jadi jangan sampai nggak dapet kebagian ampunannya Allah. Ada lagi, siapa yang merugi menurut hadisnya Nabi? Yang berjumpa dengan orang tuanya namun keduanya tidak dapat memasukkan dia ke dalam surga. Sempat jumpa sama orang tua tapi dia gak berbakti, tapi dia gak mendapatkan ridho orang tua. Itulah orang yang merugi. Poin yang berikutnya, gimana kita memaksimalkan amalan? Halo? Amalan itu ada 2 macam, adik-adik. Amalannya hati dan amalannya anggota tubuh. Dan amalan hati lebih utama daripada amalannya anggota tubuh. Ditutup sayang. Kalau menguap adabnya ditutup. Ya, kalau enggak setan akan tertawa. Amalan hati yang pertama adalah dengan makrifah kepada Allah. Jadi saya nggak mau tadi kalau udah kenal semula udah. Gue sebutin ya. Asmaul Husnanya 99 gue hafal. Bukan kenal yang kayak gitu yang saya mau. Kenal dari dalam hati kita dengan Sang Pencipta kita. Yang kalau kita ruku dan sujud kita tahu Dia mendengar dan melihat kita. Kalian kalau lagi berdoa, punya hajat, kerasa banget tuh, Allah ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan. Ya Allah luluskan, ya Allah luluskan. Ya. Jangan seolah-olah Allah tidak mendengar kata-katamu. Jangan seolah-olah Allah nggak mendengar apa yang disembunyikan oleh hatimu. Allah dengar. Kalau kamu bisa hapus history di HP-mu, padahal itu pun ditelusuri masih bisa di servernya. Lalu Allah bagaimana? Lebih canggih HP apa lebih canggih teknologi Allah? Canggih teknologi Allah. Ma'rifatullah.
kenal sama Allah. Yang kedua, ta'zimullah, mengagungkan Allah. Sekarang ini banyak beredar video-video yang candaan, padahal tidak semestinya dijadikan candaan. Ketika mereka menjadikan olok-olokan Allah, agama, Rasulullah, gak pantas, gak layak kalian like kalau ada yang kayak gitu. Bercandanya yang betul. Gak pantas bercanda dengan menyebut Allah, dengan menyebut agama, dengan menyebut Rasulullah. Kalau ada yang bercanda begitu, saya gak mau senyum, gak mau ketawa. Bukan saya tidak menghargai candaan dia, tapi tidak layak untuk dijadikan bercandaan. Ya, ta'zimullah. Halo. Muraqabatullah itu adalah mengagungkan Allah. Ta'zimullah artinya mengagungkan Allah. Muraqabah itu apa? Ada yang tahu nggak? Merasa diawasi oleh Allah. Kalau kalian lagi ngapain gitu ya, tahu-tahu di depan kalian ada guru. Ternyata dari tadi ngevideoin kalian. Kalian lagi ngapain, gambar misalkan, atau lagi chatting, atau lagi tidur misalkan. Tahu-tahu di depan kalian ada guru, kalian nggak sadar. Kaget ya? Kaget kan? Aduh Pak, di depan saya udah berapa lama? Itu baru merasa diawasi oleh manusia. Misalkan kalian datang ke suatu tempat, ada tulisannya, ya, kita ke ruang tamu kantor misalkan, terus ada tulisannya ruangan ini diawasi oleh CCTV. Jadi kalian tahu persis di depan kalian itu ada CCTV. Kalian bakal ngupil-ngupil nggak? Kalian bakal garuk-garuk pantat nggak? Sudah pasti di depan itu ada CCTV. Ya? Kenapa nggak mau? Padahal kalau lagi di kamar kita ngupil sembarangan. Karena merasa diawasi. Karena kita tahu di pihak sana ada yang sedang melihat kita. Itu namanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau kalian lagi berdua sama HP doang, ya kan? Terus chat ayangnya tuh, kwek, udah makan belum? Kalian bukan sedang berdua, tapi kalian sedang diawasi oleh Allah. Jangankan obrolan kalian, apa yang tersembunyi di dalam hati pun dilihat dan didengar oleh Allah. Adik-adik tahu yaumul hisab? Hari penghitungan itu fakta atau hoax? Itu fakta. Harus ada tegak pengadilannya Allah. Kenapa harus ada tegak pengadilan Allah? Secara logika aja deh. Secara logika pasti ada pengadilannya Allah, karena kalau di dunia ada orang jahat yang tidak dihukum, betul? Dan ada orang baik yang dihukum, padahal dia nggak bersalah. Maka harus ada pengadilan akhirat untuk menegakkan semua keadilannya. Nanti ada yang namanya yaumul hisab, hari penghitungan. Allah katakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa melakukan sekecil apapun perbuatan. Kalian nih habis acara ini ngelihat ada sampah, kalian ambil, kalian buang di tempatnya. Kalian baper sama ucapan temen kalian, tapi dalam hati gue maafin. Ya, sekecil apapun perbuatan kalian itu dicatat oleh Allah. Halo. Kalau di depan orang mungkin orang bisa melihat kita, tapi kalau kita lagi sendirian, Allah pun catat. Jadi adik-adik sekalian,
gambaran yang disampaikan oleh ulama tentang yaumil hisab itu bagaikan kita menonton video kehidupan kita. Gimana tuh? Bisa sembunyi? Gak bisa. Hanya minta penutup dari Allah. Ya Allah, tutupi ya Allah, jangan engkau permalukan hamba. Gak ada yang gak kelihatan di hadapan Allah. Makanya kata Imam Ahmad apa? Idza khalauta fala taqul halautu. Kalau kamu lagi berdua atau lagi sendirian, ya, jangan bilang aku sedang sendirian. Walakin qul alayya raqibu. Katakanlah aku sedang diawasi. Kenapa ini? Udah pencet lagi. Udah. Jadi yang pertama adalah amalan hati. Dengan apa? Kenal tadi sama Allah. Kenal sama Allah itu bukan kayak kita kenalan sama temen. Lu namanya siapa? Dari mana? Enggak. Tapi kenal sama Allah adalah dengan melihat kepada diri kita. Allah ingin apa dari saya? Siapa dia sang pencipta saya? Oke? Dengan ma'rifatullah, dengan takdimullah, dengan muraqabatullah, dengan taubat. Ya? Yang masih berbuat dosa setahun yang lalu. Kalau ada chat yang nggak benar, ada tontonan yang haram yang tidak diridhoi sama Allah. Kalau ada hubungan yang haram, maka taubat hari ini sebelum tertutup pintu taubat. Ketika kita sudah terbiasa sama dosa, kita menganggap meremehkan dosa-dosa itu. Na'udzubillah. Padahal sudah jelas Allah katakan apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan ikuti langkah-langkah setan. Kamu sekarang bisa bilang, gue cuma follow Instagramnya Ustazah. Terus nge-like postingannya. Terus komen. Terus komen saya di like. Gitu tuh. Terus emang gak ada terus-terusnya? Ada terus. Allah udah bilang wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kalau jauh, jaraknya 1 meter misalkan, jaraknya 5 meter nih. Kamu ikuti langkah-langkah setan sampai jadi 1 meter. Ketika sudah 1 meter, sangat sulit kamu kembali mundur menjadi 5 meter. Ketika kalian sudah DM, itu berbeda sama sebelum follow. Ketika kamu chatnya udah masuk ke hal-hal yang lain, itu beda sama baru say hello. Lebih sulit kamu melepaskan itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti. Jadi kalau kalian sudah berasa dalam hati, ini aneh nih, ya, bilang stop. Kalau perlu hapus, delete. Halo? Ini bersama saya apa enggak ini? Halo? Ingat-ingat ayat itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Oke, hari ini kamu cuma ngeliatin ganteng. Lama-lama apa? Oh iya, matanya tuh indah. Senyumnya manis. Jenggotnya ada berapa lembar? Ya? Jangan ya. Jangan. Kalau itu dibuka, kalian sulit untuk melepaskannya. Semakin dekat, semakin sulit melepaskannya. Setan gak mungkin pertama kali ngojok-ngojokin kita, ngegoda kita. Lu zina lu, gak mungkin. Pasti pacaran dulu, jalan dulu. Udah jalan, pegangan. Abis pegangan, terusin sendiri. Saya malu ngomongin. Jadi sebagai wanita yang sholihah, jangan kegatelan, ya, jangan gatel.
Jaga kehormatanmu, tundukkan pandanganmu, jaga interaksimu dengan laki-laki. Kalian itu mulia, Allah sudah muliakan itu. Terus saya kasih tips, mau gak? Halo? Hai. Saya tahu kalian lagi tumbuh, ya. Pasti ketertarikan dengan lawan jenis itu ada, itu sudah fitrah. Tapi bilang gini sama Allah, ya Allah, hamba menundukkan pandangan hamba, hamba menjaga kehormatan hamba. Gantikan ketaatan hamba ini dengan seorang suami yang soleh, yang ganteng, yang kaya, yang setia, yang cinta sama saya. Bilang gitu, itu namanya tawasul. Ketaatan ini kita tawasulkan sama Allah. Ya Allah, engkau tahu engkau mengharamkan, ya hamba tahu engkau mengharamkan pacaran. Hamba berusaha untuk patuh ya Allah. Gantikan kepatuhan hamba ini dengan suami yang soleh, yang ganteng, yang kaya, yang setia. Itu tipsnya. Ya, gunain ya tipsnya ya. Halo. Kok diem wae? Itu ya, ketaatan kita itu bisa jadi tawasul. Ya, tawasul untuk mendapatkan apa yang kita doakan. Ya Allah, hamba sudah mendudukkan pandangan hamba, gantikan dengan yang lebih baik ya Allah. Gitu. Itu namanya wanita yang pintar. Ikhlas, taubat. Sekarang amalan-amalan zahir. Meskipun amalan-amalan zahir tetap pakai hati. Ya enggak? Misalkan puasa dan bersabar dengan kesulitan berpuasa. Puasa sulit nggak? Sahur ngantuk nggak? Ngantuk. Tapi kalau kita bersabar dengan kesulitan puasa, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Siapa yang di sini tarawihnya full? Nggak ada? Tadarus nggak baca Quran? Karena disuruh guru, karena laporan, atau karena memang tadarus, tadabur nggak? Baca artinya nggak? Sedekah nggak? Saya tahu kalian masih dapat uang saku, nggak punya uang sendiri. Tapi coba sisihkan, terutama di malam-malam Lailatul Qadar. Meskipun kalian sedekah 1000, kalau dikali 1000 bulan jadi berapa? Seperti kalian 83 tahun bersedekah. Pengalinya itu luar biasa. 83 tahun sedekah. Meskipun kalian sedekah 1000, kelihatannya 1000, tapi dikali 83 tahun, banyak nggak? 83 tahun itu berapa hari? Coba 365 kali 83 berapa hari itu? Coba hitung. Nggak ada yang bawa kalkulator ya, nggak boleh ya. Coba kaliin, cepat. 83 kali 365. Satu hari 365 hari kan? Satu tahun kali 83 berapa? Ayo berapa? Udah ada yang ketemu? Gak ada yang tahu? Berapa? 295 tambah nolnya 3 jadi berapa? Tambah nolnya 3 jadi berapa? Kan 1000 tadi. 30 jutaan. Kalian infak 30 juta gede apa kecil? Itu kalau kalian infak 1000 doang, tapi kena malam Lailatul Qadar. Keren nggak? Jadi sisihkan dikit nggak apa-apa. Ya, uang saku itu disisihkan sebagian buat mendapatkan limpahan pahala. Iktikaf, bagi yang iktikaf, zikir pagi dan sore, amal sosial.
Amal sosial yang pertama, halo adik-adik, gak cuman puasanya lapar dan dahaga, tapi juga puasa medsos. Setuju? Kuranginlah medsosnya ya. Didik diri sendiri. Terlalu banyak ini gua medsosan. Maafkan, prasangka baik kepada sesama. Ibadah sosial juga tuh. Menyambung silaturahim, istiqomah. Sekarang doa. Saya baca, kalian ikutin ya. Siap? Yang pertama adalah doa di malam Lailatul Qadar. Ini doa yang terkenal. Aisyah radhiyallahu anha pernah bilang sama Rasulullah begini, ya Rasulullah, seandainya aku tahu malam ini malam Lailatul Qadar, aku baca apa? Jadi udah spesifik banget. Ya, Nabi ajarkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke ya, bareng-bareng ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni kepadaku. Tapi kalau mau kami fa'fu anna. Mau fa'fu anna atau fa'fu anni? Fa'fu anna ya, biar sekalian kami semua ya, orang tua juga. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa biar dapat malam Lailatul Qadar. Kalau tadi ada hadisnya, kalau ini saya belum menelusuri ya, apakah ada hadisnya atau enggak. Tapi enggak apa-apa, doa itu kan bebas ya. Allahumma ballighna Lailatul Qadar waj'alna min utaqaik. Allahumma ballighna Lailatul Qadar wala tahrimna nuraha wa barakatiha wa ajriha wa itquha waj'al lana da'watan la turad waftah lana baban ilal jannati la yusad waktubna fiha min utaqaika minan nar ya rabbal alamin. Panjang ya? Susah ya? Yang bawah kayaknya lebih mudah. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ikutin ya yang bawah ya. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.